Liga Italia belum dimulai, namun Gianluca Scamacca sudah mengalami nasib buruk. Atalanta mengonfirmasi bahwa pemain tersebut mengalami cedera ACL pada lutut kirinya. Atalanta juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Scamacca telah menjalani operasi di klinik Villa Stuart di Roma yang dilakukan oleh Profesor Mariani. Saat ini, Scamacca akan memulai proses rehabilitasi, namun cedera seperti ini biasanya memerlukan waktu setidaknya 6 bulan untuk pulih. Sementara itu, Atalanta tampaknya akan mencari pengganti, dan berencana merekrut Matteo Retegui dari Genoa. Musim belum dimulai, namun Manchester United sudah menghadapi gelombang cedera. Banyak pemain kunci yang harus absen, termasuk rekrutan baru seperti Lenioro. Harry Maguire juga belum fit sepenuhnya untuk bermain penuh, meskipun tidak mengalami cedera. Ten Hag berhati-hati dalam menangani situasi seperti Maguire. Tentu saja, kami mengalami beberapa cedera, tetapi itu adalah bagian dari sepak bola klub. Kami harus terus mengembangkan tim kami, dan membuat kemajuan positif, ujar Ten Hag. Borussia Dortmund awalnya dikabarkan ingin menjual Karim Adeyemi, tetapi kini membatalkan rencana tersebut. Dan Adeyemi juga menegaskan keinginannya untuk tetap di klub. Fokus saya hanya untuk Borussia Dortmund, seperti sebelum rumor ini muncul, ujar Adeyemi. Keputusan pemain ini membuat Juventus yang sebelumnya dikabarkan tertarik, harus kecewa. Dan klub asal Turin itu, kini dikabarkan akan mengalihkan perhatian mereka kepada pemain Fiorentina, Nicolas Gonzalez sebagai alternatif. Penampilan Julio Soler di Olimpiade Paris 2024 menarik perhatian Liverpool, yang berniat merekrutnya pada musim panas ini. Liverpool dikabarkan sudah mendekati klub Soler, Lanús, untuk mengajukan penawaran, menurut laporan dari The Sun. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Liverpool melihat Soler sebagai calon penerus Andrew Robertson, yang kini berusia 30 tahun. Harga Soler pun disebut terjangkau, dengan nilai transfer sekitar 13 juta pounds. Saelemaekers kembali ke AC Milan, setelah masa pinjamannya di Bologna berakhir, di mana klub tersebut tidak mengambil opsi pembelian permanen. Awalnya ada anggapan bahwa dia akan dijual ke klub lain. Namun selama tur pramusim di Amerika Serikat, Saelemaekers tampil solid, dan mendapat pujian dari Fonseca. Menurut laporan terbaru dari Milan News, Rossoneri memutuskan untuk mempertahankan pemain Belgia itu, setelah penampilannya yang impresif di bawah asuhan Paulo Fonseca selama pramusim. Inter Milan tampaknya akan kehilangan target utama mereka, Albert Gudmundsson, pada musim panas 2024 ini, setelah Fiorentina dilaporkan hampir mencapai kesepakatan dengan Genoa, untuk transfer penyerang asal Islandia tersebut. Menurut klaim dari Corriere dello Sport, La Viola siap menyelesaikan kesepakatan untuk Gudmundsson dalam beberapa hari ke depan. Fiorentina telah mengajukan tawaran pinjaman berbayar, sebesar 18 juta euro, dengan kewajiban pembelian sebesar 6 juta euro di akhir musim. Transfer Gallagher hampir selesai, tinggal menunggu waktu saja. Chelsea telah menerima tawaran sebesar 33 juta pound dari Atletico Madrid, dan pemain tersebut akan segera menyelesaikan kesepakatan pribadi. Gallagher adalah produk akademi Chelsea, sehingga sangat disayangkan dilepas begitu saja. Emmanuel Petit semakin kesal saat mengetahui harga jualnya, yang hanya sekitar 30 juta pound. Bagaimana bisa Gallagher bernilai 30 juta pound, sementara Manuel Ugarte bernilai 60 juta pound? Bagi saya, itu tidak masuk akal. Saya tidak mengerti keputusan yang dibuat Chelsea, ujar Petit dikutip Metro. Di bawah kepemimpinan pelatih baru Arne Slot, Liverpool belum terkalahkan dalam tur pramusim di Amerika Serikat. The Reds berhasil memenangkan semua 3 pertandingan uji coba mereka. Korban terbaru Liverpool adalah Manchester United. Tak puas hanya mengalahkan Man United, Liverpool berupaya mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim. Slot mengatakan bahwa dirinya dan direktur olahraga klub sedang berusaha melakukan transfer pemain meskipun sulit. Seperti yang saya katakan, standar untuk pemain baru sangat tinggi, karena kami sudah memiliki banyak pemain bagus, ujar pelatih asal Belanda tersebut. Chelsea sebelumnya telah menjalin komunikasi intens dengan Napoli untuk membahas potensi pertukaran pemain yang melibatkan Romelu Lukaku dan Victor Osimhen, serta sejumlah uang tunai.
Namun negosiasi yang rumit membuat Chelsea mundur dari perburuan Osimhen dan beralih ke target lain. Menurut laporan Sky Sports Italia, Chelsea kini sepenuhnya mengalihkan perhatian dari Osimhen dan fokus untuk mengamankan kesepakatan dengan talenta Atletico Madrid, Samu Omorodion. Vitor Roque dikabarkan menjadi target klub besar Arab Saudi, Al Hilal. Menurut laporan dari Sport, Al Hilal siap mengeluarkan 40 juta euro untuk mendapatkan Roque. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa Roque menolak tawaran tersebut. Harian Catalan mengungkapkan bahwa alasan penolakan tersebut adalah karena tawaran dari Al Hilal dianggap terlalu rendah. Meskipun Al Hilal menawarkan gaji 2 kali lipat dari yang diterima Roque di Barcelona, pemain asal Brasil ini tetap menolak. Laporan dari Relevo menyebutkan bahwa Fran Garcia belum mampu meyakinkan Carlo Ancelotti. Meski dalam kondisi fisik prima selama pramusim, kesalahan dalam penguasaan bola dan pertahanan masih menjadi masalah bagi pemain berusia 24 tahun tersebut. Real Madrid berencana mendatangkan Alphonso Davies untuk memperkuat posisi bek kiri, baik musim panas ini atau musim depan. Kedatangan Davies kemungkinan besar akan membuat Garcia harus meninggalkan Santiago Bernabeu. Meski begitu, pemain asal Spanyol ini menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di klub masa kecilnya. Pelatih baru Barcelona, Hansi Flick, tampaknya mulai menemukan formasi terbaik untuk skuadnya. Meski belum banyak bergerak di bursa transfer, namun ia terlihat puas dengan beberapa pemain muda di lini belakang. Gerard Martin tampil solid sebagai bek kiri, sementara Alex Valle, yang biasanya bermain sebagai gelandang, memberikan assist brilian dalam El Clasico. Keduanya berhasil menarik perhatian Flick. Situasi ini membuat Michael Faye dan Julian Araujo terancam, dengan kemungkinan besar mereka tidak akan masuk dalam rencana Flick untuk musim depan. AS Roma dilaporkan tetap menjadi favorit untuk merekrut Federico Chiesa dari Juventus. Meskipun Napoli, Inter, Chelsea, dan Tottenham Hotspur juga tertarik, Roma dikabarkan terus berkomunikasi dengan sang pemain. Pelatih Roma, Daniel De Rossi juga menunjukkan ketertarikan dengan memberikan like pada postingan Instagram Chiesa yang sedang berlatih di Turin. Dari semua klub yang terkait dengan Chiesa, Roma adalah satu-satunya yang menunjukkan minat secara konsisten terhadap pemain internasional Italia tersebut. Posisi pelatih Chelsea selalu penuh tekanan. Namun Emmanuel Petit meminta mantan klubnya, Chelsea, untuk tidak terburu-buru memecat Enzo Maresca, jika mereka memulai musim dengan buruk. Klub sepak bola itu memerlukan stabilitas. Anda tentu berharap, Chelsea akan tetap mendukung Maresca, jika ia memulai musim dengan kurang baik. Anda tidak bisa berpikir, bahwa karena sudah menghabiskan banyak uang, kesuksesan akan datang begitu saja. Itu bukan cara kerjanya, dan bukan demikian cara membangun tim yang menang, kata Petit. Jadon Sancho selalu menjadi topik pembicaraan di setiap kali bursa transfer dibuka, termasuk di awal musim ini. Namun situasinya kali ini lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Jurnalis Sky Sports, Dharmesh Sheth melaporkan bahwa PSG telah memulai diskusi awal untuk transfer Jadon Sancho. Kedua klub sedang membahas persyaratan yang harus disepakati. PSG mengadakan pembicaraan awal dengan Manchester United mengenai perekrutan Jadon Sancho, kata Dharmesh Sheth. Julian Alvarez tiba-tiba masuk dalam daftar pemain yang dijual oleh Man City. Hal ini terjadi karena pemain berusia 24 tahun tersebut menginginkan jaminan bermain secara reguler di klub. Beberapa klub dikabarkan tertarik untuk merekrut Alvarez, termasuk Arsenal. Namun Arsenal harus kecewa karena Alvarez hampir menjadi pemain Atletico Madrid. Jurnalis The Athletic, David Ornstein melaporkan bahwa transfer Alvarez sudah hampir selesai, dengan Atletico siap membayar paket transfer senilai maksimal 95 juta euro. Ban Berry mencetak hat-trick. Ban milik BUMN ini kembali menjadi sponsor utama Liga 1 untuk musim 2024-2025. Berry telah menjadi sponsor utama Liga 1 sejak musim 2021-2022.
Dan sejak itu, nama Titel tidak pernah berubah. Selain Barry, MTech Group juga kembali menjadi penyiar resmi Liga 1. Raksasa grup media ini telah menyiarkan kompetisi tertinggi sepak bola di Indonesia sejak 2018. Menurut laporan Romano, Barcelona telah berhasil mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk transfer Olmo. Direktur olahraga mereka, Deco, sukses mengamankan kesepakatan ini. Barcelona akan membayar sekitar 55 juta euro kepada RB Leipzig untuk transfer Olmo. Selain itu, ada klausul tambahan senilai 7 juta euro dalam kesepakatan tersebut. Romano juga menyebutkan bahwa Olmo telah menyetujui kontraknya dengan Barcelona. Gelandang tersebut menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun, yang berarti ia akan bermain untuk Barcelona hingga tahun 2030. Akhir-akhir ini, masa depan Trent di Liverpool menjadi tidak jelas, karena kontraknya di Anfield hanya tersisa 1 tahun. Situasi ini semakin mengkhawatirkan bagi Liverpool, apalagi ada kabar bahwa Trent diminati oleh Real Madrid. Sebagai pelatih Liverpool, Arne Slot tentu saja ditanya tentang masa depan Trent. Namun, Slot enggan membahas masalah tersebut. Ia tidak memperhatikan rumor-rumor tentang bek tersebut, dan menegaskan bahwa ia lebih fokus pada kemampuan Trent di lapangan, serta caranya beradaptasi dengan taktik yang diterapkan. Musim ini adalah musim ketiga Antony bersama Manchester United. Namun, belakangan ini muncul kabar bahwa winger asal Brasil tersebut akan dilepas oleh Setan Merah. Football Insider melaporkan bahwa MU telah menemukan calon pembeli untuk Antony. Menurut laporan itu, Antony sedang dipantau oleh Al Nassr. Mereka bahkan dikabarkan telah menyiapkan anggaran sekitar 60 juta euro untuk transfer Antony, dan merasa angka tersebut cocok untuk mendatangkan sang winger. Ada kabar baru mengenai masa depan Anthony Martial. Mantan penyerang Manchester United itu dilaporkan akan melanjutkan karirnya di Italia pada musim depan. Menurut laporan Sky Sports, klub Italia yang tertarik untuk menggunakan jasa Martial adalah Atalanta. Dia saat ini membutuhkan tambahan striker di tim mereka. Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, dikabarkan tertarik pada Martial. Ia menilai penyerang asal Prancis itu cocok dengan gaya bermain Atalanta, sehingga ia ingin memboyongnya ke Bergamo.